Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Dwi Kurnia dari Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada pertemuan ke-10 Kemuhamadian dan Keaisyahan membahas mengenai keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan salah satu kalimat populer yang ada di Indonesia. Tapi apa sih keluarga sakinah itu? Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi semua orang yang telah memasuki bahtera rumah tangga. Namun, mereka banyak yang belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu, sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keluarga sakinah. Pembahasan saya mengenai keluarga sakinah mendapat rujukan atau sumber dari buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Penjelasan saya meliputi pengertian, landasan pembentukan, asas, fungsi, dan manfaat dari keluarga sakinah itu sendiri. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga berasal dari bahasa Indonesia, dan sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki arti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau bisa disebut dengan seisi rumah. Sedangkan secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta maupun tanpa dengan anak. Dalam Al-Quran, keluarga disebut dengan Al-Ahl, yang tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bentuk keluarga terdiri atas keluarga kecil atau nuclear family dan keluarga luas atau extended family. Namun, dalam perkembangan antara dua bentuk keluarga tersebut, terdapat bentuk semi-extended family. Keluarga kecil biasanya beranggotakan orang tua beserta atau tanpa dengan anak. Sedangkan keluarga luas terdiri dari anggota keluarga kecil ditambah kerabat baik dekat maupun jauh. Struktur keluarga sakinah sendiri menganut keluarga luas, karena di samping mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga inti, juga mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota kerabat dekat dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Dalam keluarga semi-extend, bentuk tanggung jawab keluarga tidak harus tinggal bareng dalam satu rumah. Keluarga sakinah bentuk semi-extend ini akan mampu memecahkan berbagai macam penyakit keluarga, baik penyakit material maupun imaterial, yaitu kemiskinan, kebodohan, keretakan keluarga, dekadensi moral, dan sebagainya. Sakinah berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari sakana yaskunu suknan, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, dan menempati rumah. As-sakinah bermakna at-tumaninah wal wakar wal mahabah, artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Terdapat 6 surat penyebut kata sakinah. Yang pertama, kata sakinah sendiri, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Kemudian, kata as-sakinah terdapat dalam Quran surat Al-Fat ayat 4 dan 18. Dan sakinatah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 26, 40, dan surah Al-Fat ayat 26 yang diangkat dalam konteks berbeda. Walaupun berbeda, namun keenam ayat tersebut memiliki konteks yang sama, yaitu bahwa sakinah merupakan perasaan tenang yang datang dari Allah. Munculnya keluarga sakinah merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah, yaitu saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di KUA, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali ke Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah SWT. Pasangan suami istri harus saling mengingatkan dan menguatkan untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada Allah. Landasan tauhid keluarga sakinah diterapkan dalam proses pemilihan pasangan.
kemudian dalam proses pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan, serta proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu keluarga. Landasan tauhid dalam kehidupan keluarga menumbuhkan perasaan tentram, mendorong motivasi keberhasilan, meluruskan arah dalam kebingungan, serta meredam frustasi dalam kehidupan. Asas keluarga sakinah. Pembangunan keluarga sakinah perlu dilandaskan pada 5 asas. Yang pertama yaitu asas karomah insaniyah, menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Dalam konteks keluarga sakinah, asas tersebut menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga sesuai dengan potensinya, menghadirkan kasih sayang dan menghindari segala bentuk kekerasan. Yang kedua yaitu asas hubungan kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang dilandaskan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Dalam konteks keluarga, pola hubungan tersebut mendorong sikap tasamuh dan penghargaan terhadap orang lain, walau usia dan sosialnya berbeda. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Dalam bahasa Arab, adil dimaknai dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil dimaknai dengan memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam keluarga, implementasinya dimulai dari adil kepada diri, adil kepada pasangan, anak, orang tua, serta kerabat. Yang keempat yaitu asas mawadah warohmah. Dalam keluarga merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan menghormati antar anggota keluarga, sehingga terbentuk suasana aman, tentram, dan damai dalam keluarga. Yang kelima atau yang terakhir yaitu asas pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan dunia akhirat, yaitu ada 5 pokok. Yang pertama yaitu kebutuhan spiritual, kemudian pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembentukan keluarga sakinah. Yang pertama, mewujudkan insan bertakwa. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Selanjutnya yaitu fungsi dari keluarga sakinah. Yang pertama yaitu fungsi keagamaan. Keluarga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktik keberagamaan. Yang kedua, fungsi biologis dan reproduksi. Keluarga berfungsi untuk memperhatikan kesehatan reproduksi dan juga meneruskan keturunan. Yang ketiga, fungsi peradaban. Fungsi ini menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya yang luhur dijiwai spirit keislaman. Yang keempat, fungsi cinta kasih atau mawadah warohmah. Menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara keluarga. Yang kelima yaitu fungsi perlindungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan fisik, mental, maupun moral. Yang keenam, fungsi kemasyarakatan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan dan menghantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Yang ketujuh yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedelapan yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien, baik kebutuhan keluarga saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang kesembilan yaitu fungsi pelestarian lingkungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan produktif. Yang kesepuluh yaitu fungsi rekreasi. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk melepas kepenatan dan kelelahan setelah seharian menunaikan kegiatan di luar rumah. Yang ke-11 yaitu fungsi internalisasi. Nilai-nilai keislaman dan berkemajuan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk menanamkan dan mensosialkan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan. Yang ke-12 yaitu fungsi kaderisasi. Keluarga memiliki fungsi kaderisasi untuk menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya
sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai apa itu keluarga sakinah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.